Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai poin-poin ataupun cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita mempersiapkan diri kita ataupun membangkitkan semangat kita dalam mendirikan sholat qiyamul lail ataupun sholat tahajud. Di video kali ini kita akan membahas mengenai poin yang ke-9, yaitu jaga kehalalan makananmu. Ini adalah perkara penting yang sering terabaikan, menjaga sumber makanan kita agar selalu halal. Padahal secara jelas Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Para salafus soleh telah banyak memberikan periwayatan bahwa menjaga apa-apa yang masuk ke perut dengan terpilih yang halal sajalah yang bisa ikut menyokong kemudahan kita bangun malam untuk mengerjakan qiyamul lail. Perbaikilah makananmu, kata Ibrahim bin Adam. Jika tidak, engkau tidak akan mampu mengerjakan qiyamul lail dan berpuasa pada waktu siang. Bahkan dua perbedaan besar, yakni yang zuhud dan yang cinta dunia, dikategorikan oleh Wahab bin Munabbih hanya berdasarkan kategori halal atau tidaknya makanan yang dikonsumsinya. Orang yang paling zuhud terhadap dunia, katanya, adalah orang yang hanya mau mendapatkan harta yang halal dan baik, meskipun dia harus berusaha keras mencarinya. Sebaliknya, orang yang paling cinta terhadap dunia adalah orang yang tidak mau peduli apakah dia mendapatkan harta yang halal ataupun haram, meskipun dia berusaha menghindar darinya. Penjelasan paling apik dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid mengenai makanan yang halal ini. Harta itu ada 4 macam, jelasnya. Pertama, harta yang didapatkan dengan menaati Allah Azza wa Jalla dan digunakan untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Ini adalah harta yang paling baik. Yang kedua, harta yang didapat dengan mendurhakai Allah dan digunakan untuk mendurhakai Allah. Ini adalah harta yang paling buruk. Dan yang ketiga, harta yang didapat dengan mengganggu orang muslim dan digunakan untuk mengganggu orang Islam. Harta itu juga sama buruknya dengan yang kedua. Dan poin yang keempat, harta yang didapat dengan cara yang mubah dan digunakan untuk kesenangan yang mubah. Harta ini tidak bermanfaat dan juga tidak berbahaya. Keempat harta ini masih bisa dibagi dalam beberapa macam lainnya. Di antaranya adalah harta yang didapat dengan cara yang baik dan digunakan untuk keburukan, harta yang didapat dengan cara yang buruk dan digunakan untuk kebaikan. Penggunaannya untuk kebaikan menebus keburukan. Kemudian harta yang didapat dengan cara syubhat, penembusnya adalah dengan menggunakannya dalam ketaatan. Pahala maupun hukuman serta pujian maupun celaan sangat berkaitan dengan bagaimana menggunakan harta dan dari mana mendapatkannya. Sumber pendapatan dan tempat penyaluran harta akan ditanyakan pada hari kiamat. Akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak akan peduli lagi terhadap apa yang ia ambil, apabila ia halal ataukah haram. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya hanya memakan makanan yang halal dan juga thayyib. Jangan sampai makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam. Dan jangan pula memakan makanan sampai di luar batas kewajaran. Apa pentingnya makanan yang halal?
Manusia adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla yang terdiri dari jutaan sel. Sel-sel itu terbentuk dari sari makanan yang tiap hari kita konsumsi. Bila makanan yang dimakan statusnya halal, sudah pasti sel-sel yang terbentuk dari sari makanan itu akan baik dan mempengaruhi tubuh. Bukan hanya rohani, tapi juga jasmani, akal, dan juga kejiwaan. Sebaliknya, bila makanan yang dikonsumsi adalah yang haram, akan sangat berpotensi untuk mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda, semua sel daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih berhak membakarnya. Tatkala Abu Bakar mengetahui bahwa sebutir kurma pemberian pelayannya adalah hasil kerja si pelayan tersebut menjampi seseorang di masa jahiliyah, maka Abu Bakar segera memasukkan ujung jarinya ke tenggorokan agar kurma yang telah ia telan keluar lagi. Ia terus berusaha mengeluarkannya dan berkata, andaikan makanan ini tidak keluar kecuali dengan keluarnya nyawa, maka saya akan mengeluarkannya. Sahal At-Tusturi berkata, seseorang tidak mungkin mencapai hakikat keimanan sehingga memiliki 4 sifat: melaksanakan semua yang wajib ditambah yang sunnah, memakan yang halal dengan penuh warna, menjauhi yang diharamkan, baik yang lahir ataupun yang batin, dan selalu melaksanakan semuanya sampai mati. Mengapa harus halal? Memakan makanan yang halal berarti menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, melindungi diri kita sendiri dari neraka, mendapat keberkahan rezeki, juga dikabulkan doa. Dari Ibnu Abbas disampaikan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku senantiasa menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada orang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal-amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Juga dapat mencapai hakikat keimanan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan mencapai derajat mutakin sampai meninggalkan apa-apa yang halal karena khawatir terprosok pada yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Atas dasar itu semua, wajarlah jika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah lebih baik bagi salah seorang dari kalian memasukkan tanah ke dalam mulutnya daripada memasukkan barang yang haram. Mari kita menjaga makanan kita agar dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan sholat qiyamul lail ataupun sholat tahajud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.